Jelas sekali, Bang. Jelas ya? Jelas. Oke. Hari ini kita belajar soal homoseksual. Nah, ini kan mau tidak mau, suka nggak suka, sebenarnya kita harus tetap mempelajari fenomena ini. Karena di zaman sekarang, walaupun di Indonesia hal ini masih terbilang tabu, tetapi di negara maju hal ini sudah sangat biasa ya, bahkan sudah sah bisa menikah sesama jenis di Eropa dan juga Amerika di beberapa negara bagiannya. Nah, gereja khususnya konteks kita Indonesia dan para pendeta juga memiliki sikap yang berbeda-beda. Nah, kenapa? Karena teks Alkitab tentang homoseksual ini memiliki beragam tafsir. Nah, itu yang mau coba kita PA-kan hari ini, ya. Bagaimana sih sebenarnya homoseksual di Alkitab? Masih relevankah dengan fenomena homoseksual di zaman kita sekarang? Nah, itu yang perlu kita pelajari. Masalah soal kita setuju atau tidak setuju, itu biarlah nanti menjadi pemikiran kita sendiri, ranah kita sendiri soal melihat fenomena homoseksual ini. Karena tidak bisa dipungkiri, orang Kristen dan bahkan di dalam gereja dan bahkan pelayanan, banyak yang memiliki kecenderungan homoseksual. Oke? Jadi kita akan belajar dari teks Alkitabnya. Nanti teman-teman bisa sharing atau bertanya ya bagaimana soal kita memandang homoseksual ini ya. Baik. Alkitab secara garis besar sebenarnya ada 7 ayat yang bersinggungan dengan homoseksual, walaupun tidak selalu merujuk kepada homoseksual. Ya, ada 7. Pertama kisah Nuh dan Ham, ya ini walaupun tidak terlalu merujuk tapi bisa terkadang dipakai sebagai teks homoseksual. Kedua yang paling terkenal, yang paling sering diambil orang Kristen, Sodom dan Gomora tentunya. Lalu ada hukum Taurat di kitab Imamat, ada 2 ayat yang mengaturnya, ya ada 2 ayat yang mengatur tentang homoseksual. Lalu di Perjanjian Baru ada 2 kata, banci dan pemburit. Pemburit ini diulangi 2 kali, satu di 1 Korintus, yang kedua di 1 Timotius. Lalu ada surat khusus Paulus kepada jemaat Roma, pasal 1. Itu membahas soal hubungan yang tidak wajar antara laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Tetapi kita tidak akan bahas surat Paulus kepada jemaat Roma karena cukup kompleks, ya itu teksnya cukup sulit dan kita harus membahasnya khusus satu topik sendiri. Nah, kita akan membahas secara cepat 6 bagian ini saja. Dan nanti teman-teman bisa merefleksikannya dan melihat apa sih sebenarnya soal homoseksual dari Alkitab. Oke? Yang pertama, Nuh dan Ham. Nah, kalau teman-teman lihat ayatnya, itu ada di Kejadian 9 ayat 20-27. Ini saya tampilkan ayatnya. Kita tidak perlu membacanya, tapi yang perlu kita baca ayat 22. Ya. Coba satu orang bisa bacakan ayat 22 ini. Volunteer. Ayo. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada saudaranya di luar. Oke, thank you ya. Jadi ini konteksnya kan Nuh minum anggur, dia petani anggur, tapi dia mabuk dan telanjang ayat 21. Lalu anaknya Ham melihat aurat ayahnya. Banyak yang melihat teks ini merujuk kepada homoseksual yang dilakukan anaknya Ham kepada bapaknya, Nuh. Sedangkan saudaranya Sem dan Yafet mengambil selai kain untuk menutupi ketelanjangan Nuh. Dan akhirnya kita tahu nanti Ham itu, bapak Kanaan, dikutuk oleh Nuh menjadi hamba yang paling hina. Tapi kalau secara sekilas kita baca ini tidak ada merujuk ya sebenarnya kepada homoseksual, walaupun Ham itu laki-laki, Nuh itu laki-laki, dan dia melihat ketelanjangan dari ayahnya. Tapi ayahnya dalam kondisi mabuk gitu ya, mabuk karena minum anggur. Dan semua sarjana perjanjian lama seperti Klaus Westermann mengatakan ini dosanya bukan soal homoseks, melainkan pelanggaran kemurnian.
ketika Ham melihat ketelanjangan ayahnya, dan Ham itu dianggap mengolok-olok orang tua. Dia sudah tahu bapaknya telanjang, bapaknya mabuk, bukannya ditolongnya. Minimal dilakukannya apa yang dilakukan saudaranya, Sem dan Yafet. Apa itu? Menutup ketelanjangan bapaknya. Makanya apa yang dilakukan Ham itu adalah pelanggaran sosial bagi masyarakat kuno karena tidak menghormati orang tua. Ya, jadi teks ini tidak merujuk kepada homoseksual, walaupun dia melihat ayahnya telanjang, Nuh sebagai laki-laki dan Ham itu juga laki-laki. Jadi dosa Ham itu bukan dia menginginkan ayahnya atau dia terangsang dengan telanjangnya Nuh, bukan, tetapi dia melihat ketelanjangan Nuh sebagai pelanggaran kemurnian. Ya sama seperti kita kan ya. Kan sedekat-dekatnya apa kita sama keluarga, mau itu adik sendiri, orang tua sendiri, tetap pantang kan melihat yang begitu-begitu. Ya, itu melanggar kemurnian istilahnya ya. Jadi teks ini gugur sebagai dianggap teks yang berbicara soal homoseksual. Nah yang kedua, Sodom dan Gomora yang paling terkenal ini, teman-teman harus buka Alkitabnya, karena ini teks yang menarik ya, dan juga sulit, dan supaya kita nggak salah tafsir terhadap kisah Sodom dan Gomora ini. Boleh kita buka teksnya, Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Oke? Ada volunteer mau kita membacanya bergantian? Untuk teks Sodom Gomora mungkin 3 orang, adakah mau? Supaya kita tahu konteksnya. Karena yang saya tampilkan di sini nanti langsung intisarinya. Nanti kalian nggak ngerti. Ada? Yuk. Yang mau mulai yuk. Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Sodom dan Gomora. Adakah? Nggak mau buka Alkitab nih. Ini PA soalnya. Masa nggak mau buka Alkitab? Ayo. Kalau tidak ada berarti saya jelaskan aja ya. Karena teksnya cukup panjang memang ya. Nanti makan waktu. Tapi teman-teman harus lihat Hakim-Hakim 19 ayat 1 sampai 30 juga. Ya. Kenapa? Kalau teman-teman sekilas nanti membaca Hakim-Hakim 19, ternyata teksnya mirip persis dengan kisah Sodom dan Gomora di Kejadian 19. Hampir tidak ada bedanya. Ya, makanya teman-teman saya sarankan buka Alkitabnya, lihat sekilas, baca dengan cepat. Tidak ada bedanya kisah Hakim-Hakim 19 dengan Sodom Gomora di Kejadian 19. Tetapi anehnya orang Kristen selalu ditanya mana teks yang berhubungan dengan homoseksual. Selalu ngambilnya Kejadian kan, Sodom Gomora kan. Padahal kisah Hakim-Hakim 19 persis 99% ceritanya sama. Nah, itulah makanya saya simpulkan di sini dalam poin-poin ini bahwa inti dari kedua kisah ini, judul Hakim-Hakim 19 ini ya, Noda di Gibea, perbuatan Noda atau perbuatan biadab di Gibea, ya. Intinya apa? Ada tamu yang dijamu, sama. Lalu masuk ke kota, lalu ditemui tuan rumah, dan tuan rumahnya itu bukan penduduk asli. Kalau di Kejadian Lot itu bukan penduduk Sodom dan Gomora ya. Dia itu pengembara, pengembala dan pengembara, dan berpisah dari Abraham. Ingat ya, Abraham itu kan pamannya ya. Dan di Hakim-Hakim 19, ini laki-laki ya, laki-laki tua dari Efraim, bukan penduduk di Gibea. Lalu yang kelima apa? Diundang kan? Bermalam diundang. Nanti kan yang di Sodom Gomora kan malaikat yang diutus kan, diundang sama Lot. Ayo bermalam saja. Sama, yang di Hakim-Hakim juga diundang bermalam di rumahnya. Lalu yang keenam apa? Penduduk datang rame-rame. Ya, orang Sodom Gomora datang. Gak terima mereka. Ada orang yang datang, pendatang asing gitu loh.
Nah, hakim-hakim juga ceritanya. Ini ayat-ayatnya, perhatikan saja, ini intisarinya semua nih. Penduduk juga datang. Selanjutnya apa? Rumah dikepung. Ya, di Sodom dan Gomora rumah juga dikepung. Dan yang 8 yang menjadi intinya, semua penduduk di kota itu ingin memakai. Nah, ini bahasa yang sebenarnya Alkitab ini pakai bahasa Medan deh. Upake kok dulu gitu. Upake ya. Pakai di sini memang dalam terjemahan Ibraninya itu yada. Yada itu bisa mengenal, tapi mengenal dalam konteks hubungan seksual. Jadi memang ketika masyarakat Sodom dan Gomora ingin mengepung rumah Lot, ingin memakai kedua malaikat itu, ya artinya memang pengen dipakai, gitu ya. Laki-laki di situ pengen memakai malaikat-malaikat yang datang ke rumah Lot, memakai kata yada. Begitu juga di Hakim-Hakim. Tamu yang datang di rumah laki-laki tua dari Efraim tadi mau dipakai juga. Sama. Kisahnya persis sama. Akhirnya yang poin ke-9, tuan rumah membela. Lot membela kan? Jangan dong. Masa kalian mau memperkosa tamuku? Jangan dong. Sama, di Hakim-Hakim juga. Laki-laki tua itu membela. Jangan diperkosa dong. Nggak boleh. Yang ke-10 ini menjadi janggal. Kenapa? Lot menawarkan anak perempuannya. Betul ya? Ada 2 anak perempuanku, pakai saja mereka. Ini kan kalau kita baca Alkitab pelan-pelan, teman-teman. Inilah gilanya si Lot ini. Tapi orang Kristen ini terkadang hanya ngambil homoseksnya doang. Coba kalian baca pelan-pelan Sodom Gomora itu. Ayah macam apa yang menawarkan anak perempuannya supaya dipakai oleh penduduk? Kenapa kita nggak fokus ke situ ya? Malah fokus ke dosa homoseksualnya Sodom Gomora dikutuk oleh Tuhan. Nggak gitu. Baca Alkitab itu nggak gitu. Seharusnya secara keseluruhan. Oh, Lot itu kurang ajar juga sebenarnya. Ada 2 anak perempuanku, silakan pakai gitu ya. Orang Efraim juga. Kalau kita baca di Hakim-Hakim 19, ada putrinya, ada selirnya. Oh, dia lebih banyak lagi. Silakan pakai. Tapi tamuku yang laki-laki ini jangan dipakai. Cobalah. Ya kalau perempuan aja dikasih gitu. Lebih dilindungi tamu asing daripada anak kandung perempuan sendiri. Itu kan teksnya agak gila ya sebenarnya kalau kita baca pelan-pelan ya. Lalu yang ke-11 menjadi menarik. Seluruh penduduk yang katanya laki-laki itu, yang mengepung rumah Lot itu, nggak mau dikasih perempuan. Nah, dari sini sudah mulai ada indikasi bahwa memang ini homoseksual kan? Nggak mau mereka sama 2 anak perempuan Lot. Begitu juga yang di Hakim-Hakim. Nggak mau penduduk situ. Walaupun akhirnya poin ke-12, yang di Hakim-Hakim, akhirnya perempuan dan selir dari laki-laki tua Efraim diperkosa tetap perempuan. Sedangkan di Kejadian tidak ya. Kekerasan terjadi dan akhirnya penduduk Sodom dan Gomora kita tahu ceritanya dibutakan oleh malaikat. Akhirnya Lot bersama istri dan anaknya pergi meninggalkan Sodom dan Gomora. Kalau ending di Sodom Gomora mereka selamat, kalau di Hakim-Hakim anak perempuan dan selirnya diperkosa. Oke. Nah, selalu yang jadi bayangan orang membaca Sodom dan Gomora mulai dari kata ini kan, dipakai dan menolak dikasih perempuan. Wah, sudah pasti penduduk Sodom dan Gomora homoseksual. Oleh karena itu, mereka pantas dihukum hujan belerang, hancur kan Sodom dan Gomora. Ternyata nggak gitu. Karena kisah ini mirip. Ada yang mengatakan sebenarnya kisah Kejadian 19 Sodom Gomora justru secara historis penulisannya mengambil Hakim-Hakim 19. Ya. Jadi apa inti teks Sodom dan Gomora? Intinya bukan dosa homoseksual, teman-teman. Melainkan apa? Pemerkosaan. Nah, itu dia. Loh, pemerkosaan kok sama laki-laki, Pak? Iya, karena dalam budaya zaman dulu, kalau ada orang asing yang tiba-tiba datang tanpa silaturahmi atau ramah tamah, orang itu harus mendapatkan ganjaran. Salah satunya diperkosa. Diperkosa artinya dia tunduk dan tidak memiliki kuasa terhadap penduduk sekitar. Nah, itu konteks pemerkosaan pada zaman itu. Jangan konteksnya pikirkan semua penduduk Sodom Gomora itu homo, enggak. Mereka itu enggak suka ada 2 malaikat yang tiba-tiba datang ke rumah Lot
dan mau menghakimi Sodom Gomora. Ya marahlah mereka. Dan salah satu bukti kemarahan mereka, mereka harus menundukkan tamu Lot ini supaya bersikap sopan. Salah satunya pemerkosaan. Jadi pemerkosaan konteksnya itu adalah untuk membuktikan bahwa penduduk di situ memiliki aturan yang ketat. Jadi jangan sembarangan. Nah, begitulah. Contoh kecil di penjara sajalah. Kita kan sering nonton film penjara kan ya. Bukti dia berkuasa di dalam sel apa? Disodominya kan, satu-satu itu. Bahwa dialah bosnya. Nah, jadi teman-teman sudah mulai berpikir ya, ini bukan soal penyimpangan seksual seperti homo di zaman sekarang. Enggak. Konteks Sodom Gomora itu adalah pemerkosaan. Karena ada tamu yang datang tapi tidak permisi. Nah, begitu ya. So, jadi kalau dalam Kejadian 19 mereka mencoba memperkosa dua malaikat yang kita asumsikan malaikat itu laki-laki yang datang ke rumah Lot, hakim-hakim 19 diperkosa adalah perempuan. Itu saja bedanya. Jadi kalau teman-teman ditanya homoseks dosa enggak? Dosa. Mana ayatnya? Mengambil Kejadian 19, teman-teman pasti akan mengambil Kejadian 19, Sodom Gomora, yang mengutuk homoseksualitas, maka teman-teman akan terjebak. Kenapa? Di Hakim-Hakim 19 ceritanya sama, tapi teman-teman nggak mau kutip. Nanggap ya maksud saya? Harus seimbang dong. Kalau ngutip Kejadian 19, harus berani ngutip Hakim-Hakim 19. Padahal Hakim-Hakim 19 yang diperkosa perempuan, heteroseksualitas. Maka tidak bolehlah kita membawa kisah Sodom Gomora sebagai penunjuk dosa homoseks. Dan kita gunakan untuk menghakimi teman-teman yang sekarang mengalami penyimpangan homoseksual di zaman sekarang. Jadi harus sebanding. Makanya tadi saya bilang, Kejadian 19, kisah Sodom Gomora, sama dengan kisah Hakim-Hakim 19. Nanti teman-teman baca supaya lebih paham ya. Itu dia. Jadi dua teks ini diyakini secara penulisan historis sama. Nggak ada bedanya. Lalu dimasukkan untuk menunjukkan konteks pemerkosaan pada zaman dulu. Nah, begitu ya. Artinya, kisah Sodom Gomora bukan soal homoseks, walaupun ada tindakan ingin melakukan homoseksual. Ya, pemerkosaan terhadap laki-laki tadi, malaikat. Yang pertama, yang perlu kita pahami dari teks Sodom Gomora, tidak mungkin semua laki-laki di situ homoseks. Kalau teman-teman buka ayatnya, ada dikatakan seluruh penduduk di situ datang mengepung rumah Lot. Apa mungkin semua penduduk Sodom Gomora homoseks? Nggak mungkin. Kenapa? Jika mereka homoseks semua, tidak ada populasi. Nggak ada anak melahirkan. Bagaimana tercipta suatu penduduk masyarakat? Nah itu ya. Jadi teman-teman di dalam nalar kita menafsir teks Alkitab, kita harus melihat konteksnya. Nggak mungkin semua homoseks. Ya. Apalagi di zaman dulu itu nggak ada itu istilah homoseksual bagi mereka itu nggak ada. Zaman kuno dulu. Ya. Yang kedua berarti apa? Intinya bukan homoseks, melainkan pemerkosaan yang bersifat kekuasaan, yaitu kekerasan seksual dengan tujuan merendahkan seseorang. Kenapa? Tamu yang datang ke rumah Lot itu dianggap mata-mata. Contoh aja lah teman-teman, kita punya satu RT, RT kita nggak besar, gitu ya. Kita udah kenal semua setiap rumah di RT kita. Tiba-tiba ada tamu ini yang nggak kita kenal, mata-mata, nggak ada izin, nggak ada permisi masuk ke RT kita. Dia nginap di salah satu rumah teman yang kita kenal. Ada nggak rasa kita ingin tahu? Benar kan? Dan kita menganggap orang yang bertamu itu nggak sopan. Ya. Dan tentu kita akan datang ke Pak RT untuk bertanya, itu orang kenapa masuk, kami nggak kenal dan nggak ada izin. Jangan-jangan jual narkoba dia di lingkungan kita. Nah, selalu ada kecurigaan-kecurigaan. Sedangkan konteks pada zaman Sodom Gomora, langsung mereka menunjukkan sikap dengan pemerkosaan dan kekerasan seksual, yaitu dengan memperkosa tamu Lot. Laki-laki, malaikat yang kita yakini itu laki-laki. Nah, itu dia. Jadi, konteks dari Sodom Gomora tidak tepat kita katakan sebagai teks menunjuk kepada kegiatan homoseksual seperti di zaman modern sekarang. Yang kedua, dari hukum Taurat. Nah, ini juga menjadi ayat andalan. Imamat 18 ayat 21 sampai 24. Ada boleh satu orang membaca?
Ayat 21 sampai 24-nya, silakan. Adakah? Boleh tolong dibaca ayat 21 sampai 24? Mana ini? Nggak ada yang mau baca ini. Ayat 21 sampai 24, silakan. Saya aja yang baca, Pak. Ya. 21 ya? Semua aja itu di layar tuh. Yang di layar aja. Ya. Imamat 18 ayat 21 sampai 24. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Oke, thank you. Nah, ini jelas ayatnya ya. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Ya, ini ayat yang sangat jelas. Ya, janganlah engkau tidur dengan laki-laki. Tapi mari kita lihat konteksnya ini. Ini ada yang saya bold ini menjadi kunci. Dia 21, jangan persembahkan anak kepada dewa Molok. Dia 22, jangan tidur dengan laki-laki. Dia 23, jangan bersetubuh atau berkelamin dengan binatang. Loh, ini kenapa semua nih? Ada Molok, ada homo, ada bestialit ya. Bestialit itu melakukan hubungan seks dengan binatang ya, itu kelainan juga ya, ada. Nah, inilah yang menjadi konteks keseluruhan dari teks ini. Ketika kita ditanya mana ayat untuk menentang homoseks, pasti kita langsung ambil dua-duanya kan ya. Jangan engkau tidur dengan laki-laki secara oke. Tapi coba kita pahami apa maksud konteks Imamat 18 ini. Ternyata teks ini adalah firman yang diberikan Allah kepada umat Israel supaya mereka tidak mengikuti apa yang dilakukan bangsa asing di sekitar mereka. Ya. Bangsa asing atau bangsa kafir di sekitar mereka, contohnya bangsa Kanaan, itu selalu melakukan kegiatan pemujaan yang daftarnya itu selalu seperti itu. Memberikan bayi kepada dewa Molok, yaitu dewa sesembahan mereka itu, dewa Molok. Bayi ini diberikan supaya mereka semakin subur, semakin diberkati. Kurban lah ya. Lalu melakukan kegiatan homoseksualitas saat memuja dewa Molok dan juga melakukan hubungan seks dengan hewan. Ya. Makanya tadi dikatakan Allah di ayat terakhirnya itu kekejian bagiku. Kenapa? Itu perilaku bangsa asing karena pemujaannya seperti itu. Allah tidak mau bangsa Israel cara memujanya seperti itu. Ngasih bayi, homoseks. Nah, homoseks di sini pelacur laki-laki atau imam pelacur laki-laki itu dia membawa kultus ibadah dengan melakukan hubungan baik itu dengan sesama jenis, bisa juga beda jenis, bahkan dengan binatang. Nah, teman-teman mikir ya, kenapa mereka mau melakukan hubungan dengan binatang? Bahasa kedokteran bilangnya bestialit kan sekarang. Ya, tentu di zaman mereka nggak kenal istilah itu. Karena binatang digambarkan dewa pada zaman dulu. Jadi ketika mereka mau melakukan hubungan dengan binatang, mereka itu intim dan bersatu dengan dewanya. Begitu juga lah dengan pelacuran laki-laki dan perempuan melakukan hubungan sesama jenis. Jadi ini bersifat kultus, bukan soal penyimpangan dari dalam diri. Ya. Inilah yang dilakukan bangsa-bangsa Kanaan di sekitar mereka, tapi Allah di dalam firman-Nya di kitab Imamat yang tadi dibaca tidak mau Israel seperti itu.
Jadi jangan hanya ambil ayat 22-nya soal homoseks, tapi lihat, ada pengorbanan bayi untuk dewa Molok dan juga hubungan seks dengan hewan. Artinya ini menunjuk apa? Kegiatan pemujaan kepada dewa bangsa asing. Gitu ya. Jadi teman-teman tahu dulu konteks keseluruhannya ya. Jadi beda sekali kalau kita pakai ayat ini untuk mengecam tindakan homoseks yang ada di fenomena zaman sekarang. Kan nggak mungkin mereka melakukan hubungan seks itu sebagai bentuk pemujaan kepada dewa, kan nggak lah ya. Jadi beda konteks. Nah itu konteks dari imamat, imamat berapa tadi ini? 18 ayat 21 sampai 24. Jadi ini soal pemujaan kepada bangsa asing yang ada di sekitarmu. Ya. Nah, ini dia tadi konteksnya. Persembahan Molok sama. Kalau tadi Imamat 18, di Imamat ada 2 ayat ya. Imamat 18 tadi sama Imamat 20. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian. Nah, konteksnya ini perhatikan kan. Molok lagi muncul. Tadi Imamat 18 ada juga kan, persembahan bayi kepada Molok kan, melawan penyihir, melawan orang tua, melawan perzinahan, baru melakukan hubungan seks dengan kerabat dekat, bahkan menentang seks dengan seorang wanita dan anak perempuannya. Ini perilaku siapa ini? Semua kayak gini nih. Ya tentu bangsa kafir di sekitar mereka. Bahkan ayat 18, teman-teman lihat nih ayat 18. Menentang seks dengan seorang wanita yang sedang menstruasi. Bayangkan di zaman sekarang, perempuan atau istri kita nanti, istri kalian, bilang lagi mens, cuman udah nggak ketahan. Akhirnya kita tunggulah sampai sedikit bersih mensnya. Kita pakai juga kan, lah sebenarnya itu belum bersih-bersih amat. Ya kalian juga sama aja melanggar dosa seperti melakukan hubungan seksual homo. Benar kan? Karena teksnya semua dilarang di sini nih. Oke lah, kita nggak persembahkan anak kepada dewa. Oke lah, kita nggak ada pakai peramal atau penyihir. Oke lah, kita nggak melawan orang tua. Oke lah, kita nggak melakukan perzinahan. Oke, kita nggak ada incest, hubungan seks dengan kerabat dekat. Oke, kita nggak ada homo-homoan atau lesbi-lesbian. Nggak ada melakukan hubungan seks dengan binatang, bestialis. Tapi ayat 18, istri sah, iya sah. Tapi lagi mens, nggak tahan kita. Minta jatah kita, sama aja dosamu dengan mulai dari sini nih semua nih. Nah gitu ya. Jadi kelemahan kita orang Kristen ini suka mengambil ayat langsung dijadikan pembenaran untuk menghakimi dosa orang. Padahal konteksnya itu panjang sekali. Jadi harus adil kalau mau ngambil ayatnya ya teman-teman ya. Nah itu dia. Jadi Imamat 18 dan Imamat 20 lagi-lagi konteksnya bukan soal homoseksual seperti penyimpangan di zaman kita sekarang, melainkan soal pemujaan kepada berhala pada zaman itu. Nah ini ada satu hukum yang berlaku pada zaman kuno namanya Hittite Law. Memang pada zaman kuno itu orang bebas melakukan hubungan seks. Kalau dia bepergian ke sebuah daerah yang di mana pasangannya nggak ada. Ya, jadi kayak kalau lagi LDR gitu ya boleh gitu ya. Tapi itulah yang ditentang oleh hukum Taurat yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Nggak boleh. Mau itu melakukan hubungan seks dengan istri orang nggak boleh, dengan kerabat nggak boleh, ya tentu homoseks dan lesbian juga tidak boleh. Ya, jadi banyak hukum-hukum di dalam Israel kuno yang mereka mengaturnya supaya mereka tidak sama dengan bangsa itu. Itulah pentingnya hukum Taurat yang diberikan Allah. Supaya perilaku bangsa Israel tidak sama dengan perilaku bangsa-bangsa pada zaman itu, bangsa kafir ya. Nah, itu perjanjian lama. Kita sudah lihat Nu dan Ham, kita sudah lihat Imamat, tadi Sodom Gomora kita sudah lihat, dan sekarang kita melihat perjanjian baru. Dan ini teks yang juga sering dipakai untuk kita menilai homoseksual, banci dan pemburit. 1 Korintus 6 ya. Terkenal sekali teks ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di layar, ini bunyi ayatnya, 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit,
pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Seram ya, ayat ini seram sekali ya. Apa yang ditulis Paulus kepada jemaat Korintus. Tapi yang menarik, kita mulai dulu dari kata banci. Banci ini yang juga kita kenal sekarang kan ya memang bersifat ini ya, gemulai gitu ya. Ya, melambai gitu ya. Nah, banci ini malakoi memang artinya lembut. Jadi laki-laki yang bersifat lembut atau pasif. Tapi banci pada konteks tulisan Paulus kepada jemaat Korintus yang dipengaruhi budaya Romawi, itu artinya laki-laki yang menyerahkan tubuhnya pada perbuatan cabul. Jadi banci pada zaman Paulus yang dia maksud, itu laki-laki yang make up, ya sama kayak kita juga mungkin zaman sekarang, berpakaian seperti perempuan, mencukur bulu tubuh, dan mengambil peran pasif. Artinya apa? Dia sebagai perempuannya, pasif. Tapi banci di zaman Paulus itu kegiatannya menjadi pelacur laki-laki, yaitu budak seks yang untuk mendapatkan uang. Nah, nangkap ya teman-teman. Jadi itulah banci malakoi yang ada di teks 1 Korintus. Nah, kalau kita sekarang punya teman, ya mohon maaf kita katakan gayanya kita sudah tahu lah, banci ya. Ya gemulai ya. Pokoknya teman ceweknya banyak gitu ya. Banci itu teman ceweknya paling banyak biasanya. Makanya kalau mau cari perempuan, bertemanlah sama banci karena teman ceweknya pasti banyak, cantik-cantik semua kan ya. Nah, apakah teman kita yang banci di tahun 2023 bekerja sebagai pelacur laki-laki yang ingin mendapatkan uang? Kalaupun ada ya mungkin 1, 2, 3 orang kali. Tapi kebanyakan apa? Enggak kan? Kebanyakan dia memang juga suka sama laki-laki, tapi menjalin hubungan kan. Nah, jadi teman-teman bedakan konteksnya ya. Itu inti PA kita. Konteks Alkitab dengan konteks zaman sekarang. Beda pasti. Itulah banci di zaman Romawi kuno, zaman Paulus, dan banci di zaman kita yang sudah mengalami pergeseran makna. Dan banci zaman dulu itu sebagai korban, budak seks. Lah banci teman kita yang kita temui di kantor, emang dia budak seks? Kan enggak. Nah, jadi ketika mengambil teks ini untuk menghakimi teman kita yang banci, ya tentu dia akan sakit hati gitu loh. Ya walaupun dia nggak tahu konteks banci di Romawi itu gimana, tapi kita akan menjelaskan. Tapi apakah kita membenarkan perilaku dia yang banci dan gemulai? Enggak juga. Ya, jadi teks ini bukan untuk mencari salah atau membenarkan juga, enggak. Tapi kita melihat konteksnya dari setiap zaman yang berbeda. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Kedua, pemburit. Pemburit ini menarik karena dalam bahasa Yunaninya jarang sekali dipakai kata ini, arsenokoitai. Ya, pemburit itu artinya sebenarnya dari arsenokoitai itu artinya pria yang pergi tidur. Tapi kalau kita ambil terjemahan Inggrisnya memang ditulis homosexuality or sodomite. Orang yang melakukan hubungan sodomi. Tapi ternyata ketika para ahli mencek kata pemburit dalam bahasa Yunani, ini nggak ada muncul sebelum Paulus yang tulis. Nah ini menarik. Kenapa Paulus bisa memunculkan kata arsenokoitai? Ya, karena di dalam literatur Romawi kuno, nah ini teman-teman perlu tahu, heteroseksual dan homoseksual sama saja. Nggak ada dibeda-bedain. Makanya mereka kesulitan mencari bahasa Yunani homoseksual. Nggak ada. Selain banci, malakoi tadi, ada satu kata dalam bahasa Yunani, kinaidos namanya. Ini orang yang menimbulkan rasa malu. Jadi aidos itu namanya Dewi Yunani, aidos. Dewi rasa malu dan kerendahan hati. Tapi kinaidos tidak menunjuk kepada homoseksual. Meaningnya hampir sama dengan malakoi. Effeminate ini banci. Jadi kinaidos itu sama seperti laki-laki yang pasif atau penari banci yang menghibur penontonnya dengan rebana di tangannya. Jadi gaya dia menari begini, menggoyangkan pantatnya untuk mengisyaratkan hubungan anal. Nah itu arti kinaidos. Ya, itu arti kinaidos. Jadi berbeda jauh sekali makna malakoi dan kinaidos dengan homo di zaman sekarang. Ya, jadi teman-teman,
Harus paham itu ya. Berbeda sekali. Nah, lalu arsena koitai dari pemburit yang ditulis Paulus ini apa artinya? Kenapa kata ini nggak muncul ya dalam literatur Yunani sebelum Paulus yang menulisnya? Ya, ini perbandingan dari koitai tadi, bahwa sebenarnya pemburit tidak selalu menunjuk kepada homoseksual, tapi bisa juga percabulan, memakai kata yang sama, koitai. Kalau tadi kan arseno koitai, ya, pemburit, tapi tidak langsung menunjuk kepada homoseks. Dia bisa percabulan atau seksual immorality, ya, perzinahan. Ditulis Paulus juga dalam Roma 13. Nah, arseno koitai tadi ternyata mengambil dari perjanjian lama yang imamat 18 dan 20 tadi. Itu terjemahan dari bahasa Yunani perjanjian lama. Atau kita bisa sebut Septuaginta. Teks perjanjian lama Ibrani yang diterjemahkan ke bahasa Yunani. Nah, Paulus mengambil dari imamat 18 dan 20, dua kata arseno dan koiten. Hubungan manusia. Ya. Tetapi menurut salah satu pakar perjanjian baru, Del Martin, kata itu sebagai penindasan ekonomi, bukan soal seksualitas. Artinya, istilah arsenokoitai atau pemburit menjadikan orang miskin sebagai korban secara seksual seperti budak atau anak laki-laki. Jadi teman-teman bayangkan di dalam zaman Romawi kuno, budak itu begitu gampang dibeli, dan biasanya orang kaya atau perwira-perwira pasti memiliki budak seks yang sesama jenis. Laki-laki, bahkan anak-anak. Itulah dikatakan arseno koitai. Paulus itu sedang menasihati supaya kalian jangan melakukan perbudakan terhadap sesama jenis. Jangan yang laki-laki karena kaya malah beli budak anak laki-laki supaya dipakai. Jangan. Nah, jadi konteks dari 1 Korintus adalah perbudakan laki-laki. Jadi bagaimana kekuasaan pada zaman dulu, kalau kau kaya, kalau kau perwira, panglima, kau pasti punya budak laki-laki. Itulah yang dimaksud Paulus. Jangan kita melakukan itu. Jangan kita perkosa sesama jenis karena kita punya kekuasaan. Gitu ya. Itu arti arseno koitai. Begitu juga satu teks yang muncul di 1 Timotius 1 ayat 10. Bagi orang cabul dan pemburit, lagi-lagi muncul pemburit. 2 kali, tadi di Korintus dan juga Timotius, pemburit. Ya. Konteksnya apa? Nah, ternyata ini dia. Ayatnya tadi ini, 1 Timotius ayat 10. Bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, ya, dari ini aja kita lihat, orang cabul, pemburit, penculik. Maknanya ini, satu, cabul, pornois, pejina. Pemburit sama, arsenokoitai, homoseks. Tapi penculik, lihat. Apa? Enslavers. Penculik itu pedagang budak, teman-teman. Nah, itu dia. Nah, dari teks 1 Timotius, akhirnya kita dapat pemahaman nih. Bahwa ini bukan soal kita menghakimi pelaku homoseksual. Tidak. Karena konteks 1 Timotius adalah banyaknya pedagang budak yang menculik dan menjual anak laki-laki sebagai pelacur. Ya. Kepada arsenokoitai, orang yang melakukan kekerasan karena memiliki kuasa dan kekayaan. Jadi pelacur laki-laki. Jadi konteks pemburit dalam 1 Timotius karena banyaknya perbudakan, pedagang budak yang menculik anak-anak di bawah umur untuk dijadikan sex toys. Ya. Untuk dijadikan penyalur seksual dari orang-orang kaya dan juga panglima-panglima pada zaman Romawi kuno. Nah, coba balikkan ke konteks kita. Apakah seperti itu di zaman sekarang? Teman-teman kita yang mungkin memiliki penyimpangan, baik yang banci atau yang mengaku homoseks, apa mereka dijadikan pedagang budak sebagai pelacur? Kan enggak. Nah, itu ya. Jadi menariknya kita belajar Alkitab, kita harus tahu konteksnya. Supaya kita tidak asal comot dan kita sematkan ke orang. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Jadi dari teks PB dan PL yang barusan kita pelajari, tidak satu pun teksnya mengarah kepada penyimpangan homoseksual atau lesbian atau LGBTQ lah bilang.
semua selalu mengarah ke mana? Kekerasan, pelacuran laki-laki, pemujaan, tadi imamat, dan juga perbudakan. Nah, itu ya. Dan faktanya secara historis, istilah homoseksual kan istilah yang baru. Di abad 19. Mana ada itu di istilah homoseksual di Alkitab sebenarnya. Cuma karena terjemahan, karena sulit mencari kata itu, khususnya dalam bahasa Yunani yang tadi kita pelajari, maka ditulislah dalam bahasa Inggris homoseksual. Tapi pun konteksnya tidak menunjuk kepada penyimpangan homoseksual seperti di zaman sekarang. Ya. Nah ini dia. Istilah homoseksual baru muncul abad 19. Pemahaman kita tentang homoseksual agak terkait dengan pemahaman mereka tentang pasangan laki-laki yang pasif. Jadi kalau bagi mereka, laki-laki yang pasif, ya iya itu dia. Tapi mereka nggak bilangnya homo, enggak. Kita yang bilangnya homo, laki-laki pasif ya. Laki-laki pasif itu artinya yang sebagai perempuannya. Atau sebagai pihak yang dimasukin gitulah ya. Banci tadi ya, yang penuh dengan gemulai. Tapi konteksnya berbeda. Mereka jadi korban. Kalau sekarang mereka memiliki pasangan, hidup berdua. Katanya punya rasa saling suka, gitulah ya. Tapi itu pun perlu diteliti lagi. Kita nggak bahas soal itu. Itu berkaitan dengan medis ya dan ya, psikologi. Dan di dalam budaya Alkitab zaman dulu, yang karena tidak memiliki kata homoseksual, maka bagi mereka kegiatan melakukan anal atau mensodomi orang itu nggak ada bedanya dengan kegiatan tidur dengan perempuan. Homoseksual sama dengan heteroseksual pada zaman Alkitab. Salah satu pakar dari Princeton Theological Seminary, William Stacy, bilang gini, tentara Romawi pada era Perjanjian Baru secara rutin memperkosa tahanan pria dari tentara yang mereka kalahkan pertempuran. Jadi kalau Romawi menang, semua ditangkap laki-lakinya, tentara-tentara yang melawan Romawi, itu diperkosa. Tapi maksudnya apa? Apakah itu karena kesenangan? Tidak hanya itu. Itu pernyataan politik bahwa mereka menang dan memiliki kekuasaan total atas musuh yang dikalahkan. Ini adalah pemerkosaan yang dilakukan dengan kekuasaan. Sama dengan kisah Sodom dan Gomora. Untuk mengalahkan dan membuat orang tunduk, maka dilakukan pemerkosaan. Sesama jenis, beda jenis, sama saja bagi mereka. Nah, itu ya. Begitu juga hubungan dengan hewan. Kalau baca ada hubungan dengan hewan di Alkitab, bukan berarti dia nafsu sama hewan seperti kelainan bestialit di zaman kedokteran sekarang, melainkan ingin memiliki hubungan intim dengan dewa. Karena pada zaman dulu semua dewa itu bentuknya hewan. Ya, lihat aja di Mesir itu. Dewa Mesir itu hampir semua hewan bentuknya. Jadi ketika kau berhubungan dengan hewan, artinya kau menyatu dengan dewa-dewa. Nah, itulah pemahaman konteks zaman dulu. Dan ada salah satu catatan menarik dari Suetonius yang menulis buku tentang Kaisar Romawi namanya Tiberius. Ya, ini kaisar yang gila juga. Kaisar Romawi itu gila-gila semua ya. Di zaman Yesus itu berganti-ganti kaisarnya, ada Agustus, ada Tiberius ya, dan semua sakit jiwa memang. Kenapa? Dia nulis begini. Tiberius ini punya kelainan. Sewaktu dia bersantai di kolam renang di tempat dia di Capri, ada satu daerah Capri di Itali, dia kan Romawi ya. Dia berenang dan melatih anak laki-laki untuk merangkak di antara pahanya ketika dia pergi berenang dan menggodanya dengan jilatan dan gigitan mereka. Bahkan dia menyebut anak-anak laki-laki ini adalah ikan-ikan kecilnya. Nah, teman-teman kalau nanya, Tiberius ini homo nggak? Enggak. Tapi kerjanya suruh anak laki-laki untuk menjilati dan menggigit alat kelaminnya sewaktu berenang. Jadi Tiberius ini homo atau apa? Bisa dibilang homo, ya bisa. Bisa dibilang pedofil, ya bisa. Tapi perempuannya banyak. Ah, mau apa kita bilang? Kalau bahasa kita sekarang biseksual kan? Artinya apa? Apakah Tiberius mengalami penyimpangan seperti orang-orang di zaman sekarang yang homo atau lesbi? Lah enggak. Karena bagi pemahaman Romawi itu biasa. Anak-anak itu ya dijadikan budak seks. Seks toys mereka. Nah, konteksnya bergeser di zaman kita sejak muncul istilah homoseksual di abad 19. Baik, refleksi kita apa? Yang pertama, pembelajaran PA kita ini bukan soal kita pro sama LGBTQ atau juga kontra. Nah, kita harus bersikap sedikit ambigu di sini.
Itu yang pertama. Yang kedua, pahamilah setelah belajar PA ini, konteks homoseksual di Alkitab itu berbeda dengan konteks zaman kita. Yang sekali lagi saya katakan semua multitafsir. Ada pendeta dan gereja yang memegang menolak semua teks ini dan mengambil teks ini untuk mengatakan homoseksual bersalah, no problem. Namanya Alkitab. Semua multitafsir. Ketiga, konteks homoseksual di Alkitab berbicara apa yang dari tadi kita pelajari? Dominasi, kekerasan, dan penyembahan berhala. Bukan penyimpangan seksual yang diperiksa secara psikologis seperti di zaman sekarang. Dan nggak mungkin sekarang ada budak seks untuk dijadikan sesama jenis, kan nggak ada lagi. Yang keempat, semua penyimpangan seksual tentulah dosa. Artinya jangan fokus kepada hanya homoseksual. Pedofil itu kan bahaya, teman-teman. Tapi karena nggak kelihatan kelakuannya secara nyata di depan mata kita hanya gila menghakimi orang homoseks. Setuju nggak? Kita itu karena melihat secara nyata perilaku teman kita yang gemulai atau teman kita yang ketahuan homoseks, kita kayak jadi anti kan. Padahal pedofil itu bahaya. Cuma kata nggak kelihatan aja. Bestiality itu apa lagi? Dan terakhir apa? Sex addict. Oke, kita nggak homo. Oke, kita nggak lesbi. Kita kerjanya ganti-ganti pasangan, sex addict. Lah itu sama saja dengan homoseksual dosanya. Ya, jadi PA kita ini mengajarkan supaya orang Kristen tuh jangan beri cap penghakiman khusus hanya kepada homoseksual. Di luar sana banyak pedofil dan juga orang yang gila seks kok. Gonta-ganti perempuan akhirnya sampai kena AIDS dia kan. Nah itu kan juga perlulah kita pahami dan kita rangkul semuanya. Yang kelima, semua keinginan yang salah ketika dilakukan dan akhirnya terikat, ya dosa. Artinya begini, di dalam pemahaman gereja dan beberapa pendeta teolog setuju kalau masih sampai taraf keinginan atau kecenderungan, belum dosa. Contoh, ada teman kita suka sama laki-laki, tapi masih kecenderungan gitu loh, ditahannya, belum dosa. Tapi ketika akhirnya dilakukan hubungan itu, dan tentunya kalau homoseks melalui anal, sudah pasti dosa. Dan akhirnya dia terikat. Kenapa banyak para teolog setuju kalau hanya sekedar keinginan belum dosa? Karena semua kita pun punya keinginan seksual yang aneh-aneh. Setuju ya? Itu kan biologis. Nah, penyimpangan itu yang memang harus diobati dan diperiksa. Kok bisa ya aku tertarik sama laki-laki? Atau yang perempuan ngomong, kok bisa aku tertarik sama perempuan? Udah ada yang aneh aku ini. Nah, segeralah berobat. Kalau nggak psikiater, ya ngobrol dengan pendeta kenapa ini bisa terjadi. Karena ingat teman-teman, tidak ada satu penelitian medis manapun yang mengatakan homoseksual bawaan dari lahir. Nggak ada, belum ada yang sepakat ya. Nggak ada. Penyimpangan sesama jenis bukan bawaan dari lahir. Itu semua ahli kedokteran sudah sepakat, nggak ada satupun yang pasti. Yang kedua, semua sepakat secara psikologi, adanya ketertarikan sama jenis itu karena trauma dan faktor lingkungan keluarga. Ya, jadi bukan bawaan lahir, nggak mungkin Tuhan ngasih kau suka sama jenis, enggak. Jadi itu pun nggak boleh kita jadikan pembenaran bagi orang-orang yang ngomong gitu. Langsung kita bantah, nggak mungkin. Tapi kalau karena trauma dari kecil atau karena lingkungan keluarga dan teman, nah psikolog dan kedokteran mengatakan memang itulah faktor kenapa orang bisa jadi homoseksual. Atau trauma itu bisa menyangkut tadi kisah-kisah penindasan ya, entah dia pernah disodomi, ya banyak. Keenam, nah ini yang saya tentang. Saya berada di posisi kegerakan LGBTQ atau promosi mereka yang gila-gilaan di dunia barat, Amerika dan Eropa, itu tidak dapat dibenarkan. Kalau itu saya tidak setuju. Dan teman-teman jangan terkejut juga, ada pendeta yang setuju. Dan itu di Indonesia. Jangan terkejut juga, ada yang setuju. Jadi Kristen ini memang udah terbagi dua kubu kita kalau soal ngomong LGBTQ. Ya. Gak ada semua yang sepakat mengkutuk. Inilah bedanya kita dengan saudara kita seberang. Kalau mereka mau dari mazhab manapun, mau dari ustadz manapun, semua sepakat menentang. Tapi Kristen ini ya mungkin karena kita selalu berlandaskan kasih ya. Udah dua kubu kita. Teman-teman kalau yang belajar teologi, sering memperhatikan gereja, udah banyak gereja yang setuju kok dengan LGBTQ. Ya. Beruntunglah kita di Indonesia yang mayoritasnya mereka.
Makanya mereka tidak mungkin melakukan pernikahan sama jenis di Indonesia. Nah, gitu ya. Ketujuh, gereja dan umat Kristen harus menampilkan kasih Kristus terhadap mereka. Yuk, pelan-pelan kita rangkul, walaupun sulit, dan mereka pun terkadang mengasingkan diri, menjauhkan diri. Ya, sebisanya saja. Bagaimana sikap kita, jangan jijik, apalagi menolak mereka. Karena saya yakin Yesus pun akan menerima mereka ketika mereka datang dan meminta pengampunan. Ya, itu yang perlu kita pahami. Maka penutupnya, setiap kita berdosa, hanya beda jenis dosanya saja, tapi kita punya satu yang sama, kasih Kristus. Tidak perlu menghakimi mereka, karena beda jenis dosa doang. Ya, mereka oke lah, bilanglah homoseks ya. Tapi kita apa? Jangan-jangan kita sudah berzina sana-sini. Gitu ya. Jangan-jangan kita sudah free sex. Jangan-jangan kerja kita apa? Melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Tapi kenapa mereka yang terus dihakimi? Jangan. Hanya beda jenis dosa. Kita punya kasih yang sama. Kasih Kristus. Oke. Silakan. Kalau ada mau sharing, bertanya terhadap topik kita ini. Atau kalau ada mau cerita boleh juga. Ada? Gimana hambanya, Richard? Halo. Hambanya? Ya, Iya, kira-kira iya. bagaimana pemahamannya selama inilah? Atau posisinya di mana nih, Richard? Oke, sesuai yang udah dipaparin memang jadinya jadi tambah pengetahuan pertama. Tapi kalau buat saya jadi eh ini bisa dijadikan ini enggak sih? Justru jadi pembenaran bahwa Alkitab mengatakan itu dan pernah ada, kemudian itu jadi senjata mereka untuk mengesahkan kegerakan tersebut gitu. Mhm. Karena beberapa kali saya bertemu dengan teman yang setuju dengan hal itu, lulusan teologi juga, ya kemudian dia menggunakan ayat-ayat tadi yang sebenarnya ya saya bilang kan kayak Sodom dan Gomora itu adalah bukti bahwa Allah tidak suka dengan kaum tersebut. Ya terus dia menjelaskan dengan yang seperti tadi Ya, ya. Pak Rob jelaskan seperti itu. Akhirnya jadi buat ambigu, tapi untung tadi endingnya ya akhirnya saya menemukan bahwa Pak Harold menjelaskan saya ada di posisi yang tidak setuju. Oh, langsung ngelus dada. Oh, oke. Tapi kalau saya sendiri ya jadinya seperti itu gitu. Karena melihat situasi yang sekarang dan saat seperti ini ya banyak gereja ya untungnya kita tadi tinggal di Indonesia jadi Betul. kemudian kita tidak secara vulgar, tapi kenyataan di lapangan ternyata sudah banyak paham-paham hamba-hamba Tuhan yang mengizinkan. Bahkan teman Iya, saya bilang, ini bukan dosa, yang dosa adalah ketika dia tidak diberkati. Artinya, jadi saya bertanya, artinya mereka adalah dosa ketika mereka melakukan hubungan seks ketika di luar berkat. Artinya gereja harus berani memberkati mereka agar tidak jatuh di dalam dosa. Itu yang saya dapati dari gerakan Kristen yang pro dengan hal iya, tersebut. iya. Oke, jadi sebenarnya Bro Richard juga nggak setuju ya? Ya saya tidak setuju karena Tuhan menciptakan Adam dan Hawa bukan Adam dan Steve. Oke, iya, iya. Memang Gitu. inilah susahnya sekarang topik ini, karena kita jadi di abu-abu sekarang. Iya, Karena kita pengen mengasihi mereka, tetapi terbentur dengan mereka ini sudah mulai melakukan pergerakan yang masif kan. Nah itu. Jadi serba salah kita. Nanti kita bilang, wah ini orang ini dikasih hati minta jantung nih semua jadinya. Nah, tapi saya yakin di Indonesia kegerakan itu nggak akan masuk. Ya, beruntungnya kita punya saudara kita yang mayoritas itu, mereka tidak akan masuk. Gitu ya. Baik. Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya atau sharing? Dari mana kok Romi, Mak? Kacau kok, Bah. bahas homo pula ya Bang. Agak geli aku. Tidur kok ya? Iya. Fix lah jadi homo kok nih. Ada teman-teman ada yang mau bertanya. Jadi inti PA kita
bukan soal setuju nggak setuju ya. Inti PA-nya, PA itu kan pendalaman Alkitab. Teks Alkitab itu tidak berbicara soal homoseksual seperti di zaman kita. Itu aja inti PA kita hari ini sebenarnya. Nah, namanya PA kita harus menggali teksnya dan tadi kan sudah saya jelaskan semua ayatnya. Ya. Jadi ketika kita mencomot ayat Alkitab dan mengatakan ini untuk mengutuk mereka, ya walaupun semua Alkitab maknanya ada yang berkesinambungan dan pasti mengarah ke situ ya, tapi tidak cocok gitu loh. Karena tadi di Paulus itu hanya jadi pelacur laki-laki, budak laki-laki gitu loh. Ya. Jadi hati-hati ketika kita memakai teks Alkitab ya. Tetapi kalau soal kegerakan mereka yang semakin masif dan semakin terang-terangan, nah tentu kita perlu kaji ulang. Kita juga nggak akan membiarkan mereka membenarkan semua perilaku mereka. Apalagi yang tadi saya katakan, apabila mereka mengaku itu bawaan dari lahir, Tuhan yang membuat aku suka sama jenis, itu sama sekali nggak ada dasarnya. Udah Alkitab nggak ada dasarnya, secara medis pun nggak ada dasarnya itu. Nah, jadi teman-teman, semoga setelah PA ini bisa terbekali gitu loh, supaya kalian bisa bersikap ya kalau bertemu dengan orang-orang seperti ini. Gimana? Ada yang mau bertanya? Drag me to hell ini siapa ya? Mak, bawa aku ke neraka lah. Bung ini ya, Bung. Iya Pak, Kok bukan itu saya Pak, kemarin namanya kan saya itu Pak. no one will save Ini us. juga dibalikin, itu berdikasih. No one will save you. Ini jangan. Timothy gimana Timothy? Timothy hilang Timothy. Renal gimana Renal? Ada pandangan Renal? Nah Renal. Aman sih Bang, ada. Aman ya? Belum ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan. Jadi Bang kalau sikap kita berarti kalau ada orang yang homoseksual cuman Ini dia udah ngaku atau kau ngelihat gelagatnya aja nih? kalau ada yang ngaku lah. Nah, terus maksudmu? Sikap kita kayak mana? Nah ini Tapi secara pastoral tentulah kita bimbing dia. Bimbing dalam arti misalnya kayak tadi penjelasan ayat-ayat dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru tadi kan Rinal. Mengatakan bahwa dosa homoseksual itu ya bagian dari dosa seksual yang memang dicatat Alkitab sebagai dosa. Tapi jangan ayat itu kita comot langsung kayak menghakimi dia gitu. Enggak. Karena tadi ada teks yang berbunyi hubungan dengan binatang, hubungan dengan sesama, incest. Nah, jadi kan nggak spesifik homoseks dia. Tapi bilang kau ini mengalami penyimpangan. Dan semua penyimpangan seksual itu dosa kan di mata Tuhan. Tapi aku tidak akan menjudge kau sebagai satu-satunya dosa yang paling berat. Enggak. Karena teks Alkitab tadi nggak mendukung. Ya ujungnya tetap bawa dia untuk bertobat. Nah. Gitu. Tapi kalau secara praktis nih ya, karena dosa homoseks ini kan ada mengikatnya, punya pasangan gitulah ya. Beda sama kita yang kalau misalnya bandel pun sama banyak perempuan, nggak mengikat gitu loh. Tapi kan dosa homoseks ini mengikat gitu loh. Dia ada pasangan dan mungkin tinggal sama terus. Satu pesan praktis yang langsung kita bilang, harus bubar dia sama pasangannya. Langsung, nggak boleh lagi tinggal serumah. Itu langkah pertama. Kenapa? Mau sekuat apapun kita nasihati dia pakai ayat Alkitab, tapi dia mengaku masih tinggal sama pasangan yang sesama jenis, ya ampun, ya sama aja nggak akan bertobat-tobat. Ya kan? Jadi, satu bukti dia bisa keluar dari lingkaran setannya adalah tinggalkan dulu pasanganmu yang sesama jenis. Keluar. Jangan lagi satu rumah, satu apartemen atau apa itu, keluar. Nggak bisa. Gitu. Kenapa ada temanmu? Nggak sih Bang, nanya aja. Ya gitu ya. Jadi itu langkah praktis. Tapi kalau kita menjudge dia sebagai dosa yang kelihatan paling besar, ya enggak lah. Ya.
Banyak yang pedofil juga banyak, lebih parah. Aku malah lebih melihat pedofil itu lebih parah ya. Iya boleh. Ayo. Dulu kan aku ada gejala itu ya, kan aku pernah ketemu anak SD. G. Ada lagi? Marco gimana Marco? Sudah cukup Pak, sudah cukup menjawab. Marco di posisi apa? Tetap Kontra lah, menolak Pak, dengan keras? menolak dengan keras dan tidak menerima itu sama sekali. Tidak? Tidak menerima sikap homoseksualnya itu Pak. Oke. Kalau ada kejadian di antara temanmu, sikapmu bagaimana Marco? Sikap saya pastinya gimana lah ya Pak. Satu sisi kalau nanti kita mendekatinya, Ketularan? jangan-jangan kita jangan-jangan kita pula nanti dijadikan bahan targetnya pula. Jadi agak takut-takut juga sih Pak. Iya, iya. Kasih ke orang profesional aja lah Pak. Oke, mantap, mantap. Ya ini memang sulitnya kita ya kayak gini nih. Kita butuh Yesus datang ini untuk melihat sikap dia kayak mana ya sama orang homo ya. Coba sekali Yesus tuh turun ke Grand Indonesia tuh. Grand Indonesia itu banyak sekali tuh komunitas mereka tuh. Ya, terkenal yang high class mereka itu, komunitas homoseksual yang high class. Coba Yesus jalan ya ke Grand Indonesia gitu. Ketika homoseks ini melihat Yesus, Yesus kan ganteng ya, brewokan gitu. Apakah Yesus merangkul mereka dan ngongkrong sama mereka berjam-jam ya? Gimana ya menurut kita? Hah? Apakah Yesus nongkrong di food court Grand Indonesia sama mereka? Terus Yesus bilang, hari ini ada juga keselamatan bagi anak keturunan Abraham. Nah, itu sulitnya ya. Nah, kalau Pak Harol kan mirip tuh sama Yesus tuh. Iya, makanya banyak yang suka aku yang sama jenis. Wah, bahaya ini Pak Harol. Enggak bahaya, Pak. Kalau mau dibilang Pak, ganteng, Bu, harus ada yang suka sesama nah, jenis. Kalau belum ganteng, berarti nggak disukai sama jenis. oh, itu Raul Pak. Itu Raul. Oke. Pak, Iya, kenapa? Pak, Ada apa dengan saya? Kenapa Pak, dibilang suka sama jenis Pak, sama Bung? Pak. Nah, Itu kalau lekong gimana itu Pak? siapa? Kalau banci itu gimana Pak? Masuknya di mana itu Pak? Banci tadi selalu berkaitan dengan pelacur laki-laki, ya. Sama, mereka itu laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan, ya tentulah itu pun mengalami penyimpangan juga secara medis. Tapi teks Alkitab yang bilang banci, itu bukan banci kayak zaman kita, Bung. Beda. Banci zaman kita sekarang kan udah kelihatan dari gayanya kan. Oh, banci zaman dulu itu dia jadi pelacur laki-laki yang mencari duit, gitu loh. Beda sama zaman kita sekarang. Teman aku dulu banyak yang banci. Kan udah aku bilang kalau mau cari perempuan cari banci. Teman perempuannya cantik-cantik pasti. Ya, hebat-hebat mereka semua. Itu di lapangan banteng sering banyak tuh Pak. Yang kayak homo-homo gitu Pak. Iya, nggak apa-apa. Oh, kalau malam minggu, ini kan malam minggu tuh. Itu sepanjang lapangan banteng tuh berjejer semua tuh komunitas banci-banci, lekong-lekong, homo-homo. Ada yang lesbian, ada yang tante girang. Aduh, capek saya. Ya, itulah memang variasi seksual tuh kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Halo Pak Herold. Gimana, Jan? Oke. Itu mungkin nggak, misalnya kita turun mereka, kita melayani mereka, mungkin nggak mereka akan berubah atau bertobat gitu. Nah, Saya rasa nggak bertobatnya, instan. oke, nggak instan. Tapi kalau kita mau lihat kategori bertobatnya, kita tolak ukurnya apa dan seperti apa kira-kira? Yang tadi kalau kayak pertanyaan Rinal, kalau dia punya pasangan tinggalkan. Yang misalnya serumah atau seapartemen. Oh, oke.
Tapi Itu kan langkah awal yang paling jelas bisa kita lihat dengan mata. oke. Yang kedua, yang mungkin kalau kita bilang yang banci lah ya, teman kita yang banci, yang gemulai, yang mungkin dia juga saya suka sama jenis, mulailah bersikap normal, pelan-pelan. Ya, kayak contoh kan artis Aming itu kan udah mulai ganti penampilan kan. Nah, mungkin itu aja indikasi mulai ya. Itu pun nggak bisa 100% kita yakin. Tapi adalah langkah praktis yang mereka mau lakukan. Jadi nggak bertobat di awan-awan gitu loh. Kita kan nggak tahu bertobat itu kayak mana. Gitu kali, Bro Richard. Orientasinya gimana? Bakalan apa ya? Bakalan keganti nggak ya? Karena ini ngomong kayak suka kan, kayak kita suka coklat gitu ya, kita pengennya coklat gitu. Nah, apakah keorientasiannya itu bisa dapat berubah? Nah, setelah kita melihat langkah awal dia berhasil melakukan, salah satunya meninggalkan sesama jenis dia, ini kan perlu pantauan serius ya, nggak bisa kita diamin gitu lah ya. Mereka itu kan nggak bisa dibiarin. Kedua, saranku, kita ini terbatas hambanya. Bawalah ke ahli, dokter atau psikolog. Oh, oke. Jadi nggak didoain ya roh ini keluar gitu nggak ya? Oke. Roh banci dan homo keluar gitu ya? Iya gitu kan, roh najis. Ya bisa juga sih, tambah minyak urapan ya kan. Iya. Tapi enggak lah, ya pasti tentu didukung doa, tapi nggak segampang itulah. Ya, itu panjang sekali prosesnya. Nggak usah jauh-jauh, nggak usahlah kelainan mereka yang membutuhkan pengobatan panjang. Kita aja lah. Kalau ada kelainan seksual kita, pengobatannya kan panjang, berubahnya panjang. Iya kan? Oh iya. Lama. Kayak salah satu artis dulu cerai gara-gara suaminya itu minta main dari belakang. Dan sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Dia suka main dari belakang memang. Nah, dia nggak homo, tapi dia main dari belakang. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi kalau ngomong seks ini luas, nggak mungkin hanya teologi cakupannya. Jadi sangat luas sekali. Gitu ya. Bolehlah nanti kita bikin ya. Jalan-jalan kita sekali ya. Oke. Siapa lagi ini? Timothy, mana kau Timothy? Ian, ada Ian? Ya, Ian lagi mengurus perbancian. Timothy tidur katanya, Pak. Nggak jelas. Erik keluar. Timothy tidur, Pak, katanya. Dia terlelap, Pak, karena dongeng Bapak tadi. Paul ada mau nanya? Nggak ada ya? Ada. Abid. Ini saya tunggu-tunggu nih, Raul ini. Ini dengan siapa ya? Bung itu. Saya. Bung. Oh, si Bung. Kirain siapa? Oke. Kemana? Apa kabar kamu, Raul? Di Tuhan baik, Pak. Bapak baik ya. Oke. Saya ingin bertanya. Kan tadi dibilang katanya kalau ada tadi dalam presentasi abang tadi dikatakan bahwa kalau ada orang yang punya gejala homoseksual itu, kalau dia masih punya keinginan namun tidak melakukan, itu tidak dosa, gitu ya? Iya. Lalu kalau misalkan kita pertemukan dengan satu ayat yang berkata, barang siapa yang menginginkan walaupun dia tidak memiliki, itu dia sudah berdosa, sudah berzina dalam hatinya. Itu gimana? Iya, betul. Itu konteks Tuhan Yesus yang ngomong kan. Tapi gimana? ada juga di surat Yakobus, keinginan yang belum dibuahi itu belum dosa. Jadi balik lagi kita perhatikan konteks Tuhan Yesus apa ngomong di situ, Raul. Apa konteks Yakobus? Nah, Yesus itu kan ngomong dia itu ingin menggenapi hukum Taurat sebenarnya. Karena orang itu dulu, orang Israel itu selalu mikir di actionnya doang dan hasilnya. Tapi Yesus melangkah lebih jauh untuk memperbarui hukum Taurat. Artinya apa? Seluruh hidup manusia ini kan dari pikirannya sebelum tindakan juga udah jatuh dalam dosa. Nah, jadi it's fine. Maksudnya ya oke lah. Kita bisa punya dua pandangan. Kalaupun dalam otak berdosa, ya tentulah
Siapa sih yang nggak punya pikiran jorok? Semua juga pasti pernah pikiran jorok. Ya itulah menandakan kita manusia yang jatuh dalam dosa. Nggak berkuasa atas pikiran dan hati kita. Nah, Yesus mau bilang itu supaya orang ahli Taurat dan orang Farisi Israel pada zaman dia ngomong, memahami bahwa kalian pikir kalian jangan kudus hanya karena tidak melakukan. Padahal isi hati kalian itu munafik semua. Nah, gitu tuh. Tapi yang aku tangkap, kenapa kita bilang di pikiran itu belum dosa karena belum dibuahi? Ya karena memang semua kan pikiran kita ini jorok, tercemar. Tapi kalau belum kita tindakan, nggak ada hukumnya kan yang mengatur. Satu, oke lah, kalau tadi Raul mau membenarkan itu, tapi Alkitab punya ayat lain tadi seperti Yakobus. Yang kedua, hukum negara juga tidak akan menghukum kau, kan gitu loh. Karena nggak ada tindakannya. Tapi ketika kau suka sama perempuan lalu kau action memperkosa, kau pasti kena hukum. Nah, itu sih sebenarnya. Aku lebih kepada cara berpikir, pikiran kita tercemar, maka keinginan penyimpangan seksual bukan hanya pada orang homoseks, tapi semua orang. Gitu loh. Iya, iya, iya. Betul nggak? Jadi itu tetap, maksudnya ini abang ngomong nih sebetulnya dalam konteks apa, ketika dikatakan bahwa kalau ada orang homoseksual ini terus dia tidak dia tidak melakukan tapi dia cuma menginginkan doang gitu, tapi dia nggak melakukan, itu berarti itu bukan dalam konteks iman gitu ya, maksudnya itu ngomongnya dalam konteks apa, sosial kah atau Bisa semua. Tapi dalam arti ini orang sebenarnya belum melangkah jauh, harus cepat-cepat kita selamatkan gitu loh. Karena masih di pikiran doang. Jangan sampai kejadian gitu. Lah sama kayak kita nih. Udah ngebet nih. Ngelihat perempuan seksi nih kan. Kita harus cepat-cepat menyelamatkan kita. Kalau bahasa kita bilangnya dosa itu sudah mengintip nih. Kita udah pengen kali nih. Nah, kita selamatkan diri kita loh. Nah, kira kan kau menang di situ. Kalau nggak jadi kau lakukan pemerkosaan, nggak usah pemerkosaan deh, sama pacar deh, di kos berdua. Oh itu kan pikiran udah kemana-mana tuh. Kalau udah berdua sama pacar di kos. Tapi kita mau pengen cepat-cepat menyelamatkan pikiran kita. Lah berarti kan kau belum berdosa. Itu sih. Tapi ya kalau kau punya tafsiran itu berdosa nggak apa-apa juga sih. Balik lagi kalau kau percaya di pikiran sudah berdosa, maka ya setiap hari ini memang kita berpikir jorok ya udah berdosa terus tanpa melakukan tindakan gitu loh. Bisa juga, artinya ya kita jangan menghakimi orang juga jadinya karena kita pun di pikiran sudah berdosa sama. kan. Bahkan kalaupun misalkan kita udah menikah pun, rasa suka kita sama istri kita saat itu sebelum nikah itu pun kan bisa jadi dosa kalau memang konteksnya adalah dosa gitu kan ya. Betul. Kan saat itu dia belum jadi istri gitu kan, gitu ya istilahnya. Iya. Tapi kalau mau melebar lebih jauh lagi nih Bang, sebetulnya kalau orang yang udah mengalami homoseksual ini, itu kan masalahnya ke orientasi ya Bang ya. Iya. Orientasi kepada sesama jenis. Tapi yang saya cari tahu katanya orientasi itu nggak bisa diubah Bang. Jadi dia gitu-gitu terus, ibarat kayak orang lahir dalam kondisi cacat gitu loh, gitu terus gitu. Maksudnya ya udah, ya itu memang udah seperti itu gitu loh. Pabrikannya gitu loh. Gimana kira-kira? Pabrik ini maksudmu dari lahir? Iya, memang udah dari Enggak, lahir orientasi. Enggak. Sampai sekarang nggak ada ahli yang sepakat dengan itu. Tapi kalau kembali ke Alkitab juga kan sebetulnya Alkitab gak ngurusin orientasi ya Bang. Iya enggak, ya kan hanya laki-laki perempuan udah. Nah cuma maksudnya berarti Abang nggak setuju kalau misalkan ada orang yang homo itu karena orientasi. Maksudnya murni orientasi, itu nggak setuju. Kalau dia bilang dia dari lahir dibuat Tuhan gini, ya aku nggak setuju. Tapi ketika di tengah jalan dia mengalami orientasi itu bisa jadi. Tapi ada loh pengakuan dari orang yang mengalami itu, dia berkata, saya tuh sebetulnya nggak pengen loh sama sesama jenis, tapi kondisi memaksa saya, bukan kondisi, maksudnya pikirannya itu loh kayak memaksa saya untuk ini gitu. Makanya ada satu contoh kasus jemaat yang dia orientasinya homo, tapi akhirnya dia kayak memaksa diri untuk menikah dengan lawan jenis gitu loh.
dan dia menderita di situ gitu. Orientasi yang dia maksud itu adalah trauma yang dialami dalam hidupnya. Itunya itu, secara psikologi. Cuma dia nggak sadar aja. Gitu. Misalnya dia satu-satunya anak cowok, punya 4 bersaudara, 3 perempuan. Ah, itu bisa jadi itu nanti tuh. Ah, gitu-gitu itu, Ul. Tapi kalau dia bilang Tuhan yang menjadikan aku, ya enggak, itu itu bullshit lah, nggak mungkin lah. Gitu. Iya, maksudnya gini sih. Maksudnya bukan menjadikan yang buruk ya. Maksudnya kalau kalau menjadikan yang buruk kan pasti kita melakukan pelecehan ya, bukan hanya terhadap sesama jenis tapi lawan jenis. Itu kan yang buruk ya, Tuhan nggak mungkin pengen Ya, seperti itu gitu loh. Tapi maksudnya orientasi gitu yang ketertarikan itu, maksudnya kita kan iya, bisa menyukai seseorang karena ketertarikan, dan ada orang yang memang dari lahir ketertarikannya sudah kepada sesama jenis gitu loh. enggak, Ul, enggak. Itu Iya, perasaan dia aja. Nggak mungkin, Ul. masa sih ya. Nggak, nggak mungkin. Lalu Makanya, kalau misalkan ketika dia udah mengalami homoseksual nih, dia hmm, pengen sembuh. Tapi hmm, kurasa dia pengen sembuh kayaknya mau mencintai lawan jenis tuh, misalkan dia kayak udah buntu lah, udah nggak bisa. Jadi titik sembuh yang sebetulnya apa? Entah dia nggak menikah kah atau betul. nggak menikah. Dua aja. Dia jadi sama lawan jenis, kedua ya nggak nikah. Aku ada teman, Ul, lesbi, Ul. Dekat aku. Dari teman aku lama, perempuan lesbi. Aku kenal juga ceweknya. Lama kali mereka, dia minta didoakan, didoakan, didoakan. Terakhir aku bilang sama dia, capek juga aku doakan kau nggak sembuh-sembuh ya, aku bilang kan. Terakhir aku bilang, udah gini lah, kau berani nggak ninggalin dia? Gitu. Dan akhirnya tahun 2021 kemarin, dia tinggalin. Dengan berat, sampai dia stres loh. Udah cinta kali dia sama perempuannya. Ini perempuan dengan perempuan loh. Jelek lagi perempuannya. Kalau temanku ini cantik. Hmm. Akhirnya kemarin 2023 bulan Februari, dia hubungi aku, Ul. Akhirnya dia foto sama cowok. Sembuh kok. Tapi kalau kasus kayak gitu kan mungkin aja dia homo. Kan kayak ada dua kategori. Yang pertama, ini yang saya dapat dari luar ya. Koreksi jika salah. Yang pertama adalah yang memang bawaan lahir. Yang kedua karena lingkungan. Kalau yang lingkungan memang bisa sembuh. Tapi yang udah bawaan lahir, ya Makanya aku jalan bilang sama satu-satunya nggak kau. menikah gitu loh. Makanya aku bilang sama kau, yang poin pertama itu nggak ada, Ul. Nggak ada. Yang poin kedua itu semua faktornya, lingkungan dan trauma. Siapa Jadi, yang bilang ada hmm, penelitian dari lahir, yakinlah kau, penelitian dia akan dilaga dengan ahli lain yang mengatakan tidak dari lahir. Sehingga sampai detik ini semua ahli mengatakan tidak ada yang sepakat bahwa orientasi homoseksual dari lahir. Nggak ada yang sepakat, Ul. Semua ahli. Nah, jadi itu biasa, pembenaran mereka aja. Mungkin dia pro kan sama LGBTQ, jadi dibilangnya itu dari lahir. tapi abang ngerti kan maksudku kenapa aku ngomong kayak begini? Enggak sih. Enggak. Emang ada yang dari lahir, temanmu? Ya enggak, maksudnya dalam diskusiku dengan rekanku, beberapa rekan, memang rekanku ada yang Oh, berpendapat bilang ada yang demikian. dari lahir gitu. Ya memang, ya dibilang katanya memang itu orientasi dari lahir, dan Enggak mana. ya kita Coba nggak bisa tunjukkan memaksa. jurnalnya bilang. Justru dibilang gini katanya, kalau kita memaksa dia untuk normal seperti kita, tandanya itu kita egois. Ibarat kita memaksa orang cacat untuk hidup normal, kan nggak bisa gitu. Digituin saya. Ya, ya nggak apa-apa lah. Mungkin dia punya pandangan yang begitu ya. Cuma maksud aku harus kuat bukti dia. Mana jurnalnya, mana pernyataan dokter. Nah, itu harus disertakan semua itu. Susah itu. Ya kan? Hmm, Oke, oke. thank you. Siapa lagi belum? Oke, yang nggak. Romi, gimana Romi? Kau nih, ini homofobik ini Romi nih. Tak boleh kok kayak gitu. Geli bang, bangun. Mah, rusak kali Romi. Asko ya. Nggak ada, mau nanya kok. Enggak lah, orang nggak ngerti aku.
Oke, nanti kau yang kuutus dalam pelayanan ke homo-homo ya. Udah dibilang geli, diutus lagi. Ngeri ya lo. Pencobaan gua taruh semua. Oke, teman-teman, bagi yang kita GKTI, ini PA online kita terakhir kayaknya ya. Ya, bagi Timothy, Erik juga tolong dengarkan. Jadi bagi teman-teman, Marco, I'm sorry goodbye Marco. Mungkin kapan-kapan tahun depan kita bikin PA online lagi ya Marco ya. Oke, Pak. Jadi kami akan kembali PA offline di bulan November. Ya, tapi kalau nanti ada online, kita bolehlah hubungi lagi. Begitu ya, Bro Richard. Kalau ada juga PA, boleh undang-undang kami ya, Bro Richard ya. Oke, siap, Pak Ya, Pendeta. kami pengen menguatkan pemuda di gereja saja dulu. Jadi PA-nya kembali offline di bulan November. Minggu depan nggak ada PA karena saya ke Pontianak kan. 2 minggu lagi akhir bulan kita ganti PA ke pelayanan yayasan. Ya, buat teman-teman GKTI. Rinal, kau udah balik kan Rinal? Udah bang. Jadi bisa ikut ya. Kita kan. Ya, Jadi Bang. Oktober ini PA terakhir. November kita balik ke gereja kita untuk PA karena Rinal udah pulang. Ngapain lagi online kan? Jadi biar kita rame lagi di gereja. Oke, kalau begitu kita sampai sini saja. Karena hanya kau yang homofobik, jadi kau yang tutup dalam doa, Rom. Agak lain kok. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan. Kami dapat menyelesaikan PA ya Bapa. Ya Tuhan, segala penjelasan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu tadi Tuhan, kiranya dapat kami pergunakan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, sehingga kami dapat bertindak sesuai dengan apa yang Kau kehendaki ya Bapa. Begitu juga dengan lingkungan kami ya Tuhan, Engkau yang jagai Tuhan hati kami masing-masing Bapa. Jika kami menemukan orang yang melakukan hal yang dipresentasikan tadi ya Bapa, Engkau juga yang memberkati kami Tuhan, sehingga kami tahu harus bertindak seperti apa ya Bapa. Terpuji kemuliaan nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Thank you ya. Shalom. Thank